Best seller di sini ke Sugar Daddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Putri Apriani. Saat ini saya akan mewawancarai seorang wirausahawan muda yang bergelut di bidang kuliner. Dengan nama siapa, Mas? Munjir. Oh, Munjir. Mas Munjir, nama brand usaha Mas saat ini apa ya? Kalau untuk brand kami sekarang terjun di dunia minuman. Untuk nama brandnya Green and Trips. Oke, Mas di sini cuman jual makanan dan minuman saja atau makanan saja atau minuman saja? Kalau kami di sini kebetulan jual minuman dan makanan. Jadi kami fokus ke pelayanan gitu, makanan, minuman, apa yang berpeluang untuk kami usahakan untuk kami jajakan. Oh, berarti kombinasi ya. Tapi yang lebih diprioritaskan tuh lebih ke makanan atau minuman dari segi banyak variasinya atau variannya. Kalau untuk sekarang masih ke minuman karena kami ngelihat di kebutuhan pasar mahasiswanya, kebutuhan tongkrongan. Nah, untuk best seller minuman di sini apa ya, Mas? Kalau best seller di sini ke Sugar Daddy atau FWB. Itu cuma nama menu karena kami condong narik perhatian customer tuh lewat menu gitu, nama menu. Berarti yang unik-unik gitu ya, Mas? Oke. Nah, untuk awal mula kepikiran buat buka usaha minuman gini gimana, Mas? Ada dorongan dari mana gitu, inspirasi dari mana gitu, Mas? Kalau awal mula mungkin karena kebiasaan nongkrong, jadi akhirnya capek nongkrong, 2-3 kali nongkrong sampai jam 2, jam 4. Jadi ada keinginan untuk ngebangun usaha sendiri, apalagi usaha tongkrongan gitu. Mumpung masih kuliah dan kebetulan sesuai sama ranah perkuliahan, jadi cocok untuk dijalani. Usaha ini udah berjalan berapa lama ya, Mas? Kurang lebih hampir setahun. Oh, baru setahun ya? Berarti 2023 kemarin ya? Terus untuk misal nih, Mas sudah berjalan lebih dari setahun gitu, Mas bakal buka usaha atau cabang lain nggak? Kalau cabang belum, tapi yang lagi tak usahain sekarang untuk ngurus hak kekayaan intelektual. Jadi nama brand kami biar nggak diambil sama orang gitu. Untuk ngurus kode BPOM, per BPOM agar bisa masuk ke Alfa, Indomaret. Jadi rencana jangka panjangnya pengen bangun industri karena memang sesuai sama ranah. Berarti Mas mau tekuni dulu yang ada sekarang ini ya? Oke. Terus untuk awal mula merintis ini nih, modalnya dari diri sendiri atau dari privilege orang tua? Nggak pakai modal diri sendiri ataupun orang tua. Karena kemarin main ke narik investor gitu. Awal mula dari 3 juta. 3 juta tak tawarin ke temen untuk tak jalanin usaha. Tak buat proposal, dikasih kepercayaan, itu yang ku jalani. Jadi hasil dari itu yang ku pakai untuk ngebangun yang selanjutnya. Karena ini berjalan hampir setahun. Berarti sampai sekarang temennya masih cari investor atau udah jalan sendiri sekarang? Sekarang udah jalan sendiri. Gimana sih, Mas, cara narik investor gitu? Gimana biar orang tuh bisa percaya sama kita gitu? Kalau untuk kita yang di usia muda sekarang condong ke etos kerja yang kita perlihatkan, tanggung jawab. Apalagi untuk usia kita yang 20-an, yang kelahiran 2002, itu condong judol. Ya pergaulannya cukup bebas, jadi untuk orang di atas kita tuh untuk ngasih kepercayaan agak susah. Jadi yang kita tunjukkan etos kerja kita. Untuk di sini waktu jualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Kebetulan sekarang udah masuk di bulan kedua, kami buka 24 jam. Berarti karyawannya Mas sendiri atau ada yang lain, temennya atau gimana? Ada yang lain, kami nge-hire orang 4 orang. Cuma kami atur jadwalnya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Nah, untuk omsetnya mungkin bakal ketanyaan lebih sensitif ya. Kalau untuk omsetnya gimana, Mas? Rata-rata perharinya lah. Kalau untuk rata-rata per hari kami habis di 150 cup sampai 200 cup. Satu cupnya kami bandrol dengan harga 15.000 sampai 17. Kena 152 kadang 2 juta, 1.500.000. Itu udah harga, maksudnya hasil bersihnya atau masih ada hasil kotornya gitu? Itu masih laba kotor. Kalau laba bersihnya kami rata-rata kena ke 1.3, 1. Oh, banyak ya keuntungannya ya.
Kenapa bisa, gimana cara Mas matokin bisa dapat untung segini gitu? Karena yang saya lihat dari hasil yang Mas kasih tahu, hasil kotornya cuman 200.000 ya? Kadang 2 juta, kena 2.300.000. Ya 300-annya tuh untuk nyetok lagi 1,8, kadang nyentuh 1,5-nya itu bisa kena bersihnya. Oh, itu per hari atau per bulan? Per hari. Berarti kalau untuk hasil kotornya sehari itu bisa berapa? Sehari rata-rata kami dapat 1,2, rata-rata 1.200.000. Berarti Kotornya dari 1,5, 1.200.000 kami dapat bersihnya. Kotornya 1,5, 1,4, 1,6. Karena kita nggak bisa mastiin untuk kena berapa gitu per harinya. Yang bisa kami usahakan itu untuk putaran rotasi di kedainya, satu meja minimal itu bisa kena ke 3 putaran, nggak sampai 1 putaran. Nah kan Mas, kalau merintis, namanya merintis kan mulai dari nol, benar-benar nol. Nah pasti kan ada pasang surutnya, nggak mungkin langsung naik ke atas banget kan, nggak mungkin kan Mas. Nah gimana cara Mas bisa bertahan sejauh ini? Sebelum buka di sini, kemarin sempat jatuh dulu, kami sempat kecurian. Nyentuh 4,8, kecurian, rombong sempat dibakar. Pokoknya udah banyak yang dilalui sebelumnya. Cuma tergantung lagi tujuan awal kita kemana. Soalnya tidak ada yang bicarain pohon itu tumbuh. Di saat pohon itu tumbang pasti dibicarain. Malu aja dibicarain sama orang gitu. Makanya terus tak lanjutin. Apa sih yang jadi motivasi Mas gitu untuk terus menjalani dan mengembangkan usaha ini? Adik saya 4, 2 perempuan dan saya anak pertama. Maksudnya tanggung jawab moral saya untuk adik-adik saya. Dan untuk Mas promosiin produk Mas ini biasanya lewat sosial media atau ada cara lain Mas? kalau untuk marketingnya kami biasanya dari mulut ke mulut untuk awalnya. Seiring berjalannya waktu baru kami berani branding ke sosial media. Karena takutnya salah di branding kebunuh bisnis kami, karena banyak yang kebunuh karena brandingnya yang salah. Kami belum terlalu main ke sosial media untuk menampilkan produk. Jadi yang kami tampilkan itu bagaimana feel tempat tongkrongan, suasana tempat tongkrongan. Karena takutnya ekspektasi orang di media sosial tidak terbayarkan. Nah, untuk awalnya Mas ini benar-benar emang cuman pengen buka usaha minuman dan makanan saja, emang itu saja yang Mas pengen atau ada hal lain gitu, atau usaha lain yang Mas pengen tekuni? Ada hal lain, karena saya masih kuliah kebetulan, jurusan saya ilmu dan teknologi pangan. Yang tak pikirin itu bagaimana kita dicetak menjadi tenaga ahli bukan tenaga kerja gitu. Jadi tak usahain sekali untuk ngebangun industri. Oh, berarti Mas pasti dong pengen lebih dari yang sekarang, harus dong. Nah, untuk tempatnya saya lihat Mas cukup strategis ya, dekat universitas. Nah, dan jualannya juga sesuai begitu dengan apa yang sering dikonsumsi oleh anak-anak kuliah gitu. Kok bisa kepikiran atau gimana cara Mas gitu bisa dapat lokasi strategis ini? Sebelumnya sempat kami survei beberapa tempat untuk memang pengembangan usaha. Karena kemarin sebelum kami datang ke lokasi yang sekarang, kami di Dodokan, ke Kalik Dodokan. Ini kami mulai dari pinggiran. Sebelum ke sini untuk surveinya benar-benar kami pastikan mana arus keluar, arus balik dan arus keluar gitu. Jadi yang kami cari itu arus keluar bukan arus balik. Dan kebetulan dapatlah di sini. Dan cukup bermasalah awalnya karena kami dimintakan nominal lagi untuk nyewa lahannya selain nyewa ruko. Jadi syukur bisa selesai. Nah, Mas ini kan dia bakal launching ya. Nah, berarti Mas ini kan menciptakan produk-produk baru juga atau hanya produk-produk baru juga atau produk yang biasanya ada di pasaran juga? Kalau untuk branding minuman atau produk baru yang kami keluarkan, karena ranah pribadiku riset dan inovasi, jadi kami mainnya di riset. Condong kami amati, tiru, modifikasi kan. Jadi kami lihat bahan-bahan yang memang sesuai dengan harga pasar kami. Kalau kami bersaing dengan yang atas dengan nominal yang sama sementara pasarnya masih bawah, maksudnya pasar kami masih mahasiswa, untuk range yang 20-an ke atas kan mustahil gitu. Jadi kami main di
bahan tambah pangan yang lumayan murah gitu. Untuk ini kan pasti butuh eksperimen ya. Nah, untuk takaran-takarannya pasti butuh percobaan dulu kan. Nah, Mas, ini belajar atau coba sendiri atau ada private pelatihan gitu, Mas? Kebetulan kami udah di perkuliahan kami udah dibiasakan gitu untuk kalau di perkuliahan kami ada bahasanya tuh panelis terlatih, penguji coba terlatih. Kalau di dunia minuman atau kopi itu ada bahasanya cupping. Jadi cuma beda bahasa ilmiahnya. Sebenarnya tetap sama karena kami dibiasakan menggunakan timbangan analitik, menjadi tester. Jadi udah biasa dengan perkuliahan gitu. Terjun ke sini pun nggak kaget untuk main dengan timbangan analitik, komposisi bahan. Harapan Mas nih untuk usaha Mas ke depannya seperti apa? Makin berkembang lah gitu. Sampai situ. Oke, mungkin segitu saja ya wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak Mas untuk waktunya. Semoga usahanya bisa terus berkembang dan sesuai apa harapannya. Terima kasih.